Shalom, kembali lagi dengan saya, Messi Supit. Pada saat ini kita akan membahas tentang pembelajaran berbasis proyek dengan materi 10 tula. Dalam ke-10 tula, yang pertama, air menjadi darah, yang kedua katak, yang ketiga nyamuk, keempat lalat pikat, kelima penyakit sampar pada ternak, yang keenam bara, yang ketujuh hujan es, kedelapan belalang, ke-9 kegelapan, dan yang ke-10 kematian anak sulung. Dengan sub CPMK, setelah siswa membaca Alkitab, siswa mampu menuliskan 10 tula yang diterima bangsa Israel dan menyajikan dalam poster. Nah, yang kedua, dari aktivitas hari ini, membaca Alkitab, menuliskan, membuat poster, siswa mampu mengkomunikasikan 10 tula yang diterima bangsa Israel. Strategi yang saya gunakan pada saat ini yaitu PBL, pembelajaran berbasis project, atau Project Basic Learning. Adalah metode pengajaran di mana siswa belajar dengan secara aktif, terlibat dalam proyek nyata dan relevan. Pendekatan ini memotivasi siswa untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang materi pembelajaran melalui penelitian, kolaborasi, dan presentasi. Kita masuk pada langkah-langkah. Yang pertama, memulai pertanyaan yang esensial. Yang kedua, mengatur perencanaan. Yang ketiga, membuat jadwal aktivitas. Yang keempat, memonitoring perkembangan proyek peserta didik. Yang kelima, penilaian hasil karya peserta didik. Yang keenam, evaluasi pengalaman belajar peserta didik. Kita masuk pada yang pertama, memulai dengan pertanyaan yang esensial. Sebelum memasuki materi pembelajaran, di sini kita mengawali pertemuan dengan bernyanyi, berdoa, dan pengambilan absen. Selanjutnya, guru akan menyampaikan topik apa yang kita bahas atau dipelajari hari ini. Nah, setelah guru menjelaskan itu, guru akan bertanya kepada siswa atau siswi dengan pertanyaan, siapakah bangsa Israel dan mengapa Allah marah kepada bangsa Israel? Kedua, kita masuk pada langkah yang kedua, yaitu mengatur perencanaan. Yang pertama, menemukan 10 tula dengan cara membaca Alkitab, dan yang kedua, membuat poster tentang 10 tula tersebut. Nah, langkah yang ketiga yaitu membuat jadwal aktivitas. Yang pertama itu ada membaca Alkitab. Nah, siswa membaca Alkitab, dan setelah membaca Alkitab, siswa menuliskan semua tula tersebut, dan setelah menuliskan, siswa membuat poster yang ada seperti di sebelah yang saya taruh. Nah, langkah yang keempat yaitu memonitoring perkembangan proyek peserta didik. Yang pertama, guru mengecek keaktifan siswa dalam membuat proyek, dan yang kedua, guru mengecek perkembangan proyek dan kesulitan yang dihadapi dalam proyek. Nah, tahap yang kelima, penilaian hasil akhir. Yang pertama, di mana guru mengevaluasi keaktifan, tanggung jawab, kerjasama, dan percaya diri setiap anggota kelompok. Yang kedua, setiap anggota kelompok, atau mengkomunikasi hasil akhir pembuatan poster tentang 10 tula tersebut. Nah, yang kedua, guru mengevaluasi
hasil akhir poster yang dibuat, apakah sesuai dengan indikator atau tidak. Dan langkah yang terakhir yaitu evaluasi pengalaman belajar, di mana guru menanyakan bagaimana perasaan saat belajar hari ini, dan yang kedua, apa yang kamu pelajari hari ini, dan yang ketiga, siapa teman yang mau berbagi dengan kamu hari ini. Demikian dari saya, Shalom.